102.3 FM Hijrah Radio, your family inspiration channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar keluarga Hijrah dimanapun Anda berada. Kembali kami hantar informasi penting dan menarik yang kami ramu dalam News and Talk Serantau Today. Pantau kabar serantau di edisi 1 Rabiul Awal ya. Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau juga bertepatan dengan hari Jumat ya, 4 Oktober 2024. Apa kabar makcik pakcik Kak Jiran di Singapura, dan yang pasti saya sapa ada Mr. Lee from China yang saat ini memantau karena kita langsung di live streaming di www.hijrahfm.com and tune in Radio Garden, dan ada juga di kawan-kawan di Tiongkok, Tommy di Guangzhou. Saat ini Anda bisa pantau kami di live stream di Radio Garden ya, Anda bisa langsung update, dan kita juga live di TikTok, dan teman-teman di around the world Anda juga pantau kami karena kami pantau kabar serantau dan keluarga Hijrah hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah informasi penting dan menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan kita update di antaranya keluarga Hijrah. Ini Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi di Kepulauan Riau. Ini berapa harga terbaru kami akan update. Dan juga kita akan hadirkan lagi ini untuk Anda yang mau menikah ya Tom ya. Ini ya, wajib ikut bimbingan perkawinan ya. Pernikahan. Karena rating tertinggi di Batam memecahkan rekor Tommy, tingkat perceraian tertinggi di Batam. Dan keluarga Hijrah kita akan update juga informasi pendidikan di mana mahasiswa Fakultas Syariah di UIN Khas Jember ini presentasi di 3 negara. Lagi-lagi anak bangsa menukir prestasi di nasional, dan ada 53 madrasah meraih penghargaan Adiwiyata dari Kementerian LHK, dan termasukkah Batam diantaranya. Dan keluarga Hijrah, untuk Anda mendapatkan Pertalite, ternyata animo masyarakat memang tertib aturan ya. Pendaftaran QR Pertalite ini mencapai 5,5 juta kesadaran. Keluarga Hijrah, kami juga akan hadir bagaimana tren saat ini untuk kesehatan Anda. Ternyata tren penderita penyakit jantung di usia muda kian makin meningkat. Seperti apa mekanisme dan preventif kita agar kita anak muda terus berkarya tanpa digerogoti penyakit jantung, kami akan update nanti. Dan kami juga akan himbau Anda hati-hati selalu dan waspada ketika Anda saat ini saat ini sudah di jalan, karena jalan ini jalan licin begitu dan hujan terus mengguyur Batam. Kita akan update nanti di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ada rekan saya Tommy di sini, saya sapa, ada 2T kanan dan kiri, ada Tommy Tommy Himawan di sebelah kanan saya dan Tommy Alfa di sebelah kiri saya. Oke, kayak judul cermat ya Tom ya. Tom, apa kabar Tom? Ya, alhamdulillah kabar baik Fim dan juga keluarga Hijrah. Untuk pagi hari ini kita sudah memasuki hari Jumat ya. Banyak informasi yang kita berikan di tengah kesibukan Anda di pagi hari ini. Tentu Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami di saluran manual, di streaming, atau mungkin yang saat ini lagi menonton kita di WhatsApp, di TikTok ini ya TikTok ya. Oke, kalau WhatsApp nggak bisa nonton ya. Ada video dikirimin baru bisa ditonton. Baik, banyak informasi nantinya untuk Anda keluarga Hijrah. Kita akan bagi untuk beberapa segmen seperti biasanya di informasi koran dan internet. Nanti kita hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Nanti kita juga akan berbagi kabar di kawasan Koputri dan juga informasi lain. Halo teman-teman, baik, kenalin saja di segmen pertama kita di informasi koran dan internet. Info Cornet, informasi koran dan internet. Ya, Tommy dan keluarga Hijrah dan memiliki info, silakan saja ya Tom ya, karena informasi koran dan internet ini bersama satu teman-teman dari ada KSM dari Jakarta, Anda sendiri, Universitas Tanggerang, Universitas Nusa Cendana, dan juga Universitas 775 1023. Dalam magang kami. Oke, ada sekali lagi ya, silakan saja informasi traffic karena crowdnya luar biasa Tom. Dan hati-hati buat Anda yang berkendara hari ini, selalu pantau di 102.3 FM. Baik, kita soal deportasi kita awali ini di BP3MI memfasilitasi kepulangan 30 warga negara Indonesia yang dideportasi dari negara jiran Malaysia. adalah Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kepulauan Riau hari Kamis kemarin memfasilitasi kepulangan sekitar 30 warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia PMI setelah dideportasi dari Malaysia
30 PMI tersebut terdiri dari 23 laki-laki dan 7 perempuan. Seorang di antaranya adalah bayi dan diberangkatkan dari KJRI Johor Bahru, Malaysia dan tiba di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung dibawa menggunakan bus ke shelter BP3MI di Kepulauan Riau, Batam. Dan pemulangan deportasi dari Malaysia 30 orang ini dijemput di Pelabuhan Batam Center. Setelah itu dibawa ke shelter BP3MI berada di Batam. Dan ini dituturkan oleh petugas Helpdesk BP3MI Kepri Indra DP. Keluarga Hijrah dilepaskan 30 WNI tersebut dideportasi dari Malaysia setelah menjalankan masa penahanan karena pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran bermacam-macam, mulai dari dokumen tidak lengkap, penyelenggaraan atau penyalahgunaan dokumen, paspor mati, menyalahgunakan izin tinggal, dan lain sebagainya. Nah, biasanya mereka kosong atau kosongan, mati paspor, dokumen enggak lengkap, biasanya melancong saja tapi bekerja dan menyalahkan dokumen dan lain sebagainya. Dan Indra mengaku belum mengetahui rincian berapa jumlah warga negara Indonesia yang melanggar izin tinggal di negara jiran atau menyalahgunakan dokumen karena masih akan didata setelah tiba di shelter P4MI Batam. Begitu juga asal para warga negara Indonesia akan didata terlebih dahulu setelah tiba di tempat penampungan sementara sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, dan masih didata supaya tahu persis mana yang ada dokumen lengkap, mana yang mematikan paspor. Biasanya ada juga yang kabur dari majikan. Nah, terkait dengan bayi turut dipulangkan, dikatakan Indra nih bayi tersebut merupakan bayi yang lahir di Malaysia dari seorang warga negara Indonesia yang dideportasi, dan dikatakan kebanyakan warga negara Indonesia yang dideportasi ini berasal dari Jawa Timur, tetapi ada juga dari Batam. Nah, saat ini seluruh warga negara Indonesia dideportasi ditempatkan di shelter P4MI Batam untuk didata dan disosialisasikan terkait kepulangannya. Keluarga Hijrah terkait pemulangan WNI dan PMI dari Malaysia ini, Indra, hampir setiap bulan ada 4 kali BP3MI memfasilitasi kepulangan dengan jumlah berkisar 30 orang sekali pemulangan. Dan sebelum dipulangkan keluarga Hijrah, BP3MI mendapat informasi dari KJRI terlebih dahulu dari yang dilakukan oleh penjemputan. Dan sebelumnya keluarga Hijrah juga ada pemulangan 5 PMI dari Malaysia ke Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Baik, keluarga Hijrah, kita ke informasi lainnya. Ini Dinas Perikanan Diskan Batam meningkatkan produksi nelayan dengan memberikan bantuan sarana perikanan lengkap guna mengoptimalkan program kelompok usaha bersama. Demikian Kepala Bidang Perikanan Tangkap Witono saat dihubungi di Batam kemarin. Ada beberapa macam prasarana alat tangkap termasuk mesin tempel untuk nelayan kecil dan juga besar. Data dari Januari hingga Juli 2024 ini untuk 12 kecamatan di Batam ini menunjukkan jumlah alat tangkap yang tersalurkan seperti jaring karang sebanyak 139.500 unit, rawai sebanyak 165.393 unit dan bento sejumlah 154.580 unit. Nah, sebagai contoh, seorang anggota kelompok yang menerima bantuan mesin tempel senilai 5 juta ini akan mengembalikan sebagian dari nilai tersebut ke kelompok yang nantinya digunakan untuk membantu anggota lain yang belum mendapatkan bantuan. Selain itu, anggota kelompok juga didorong untuk menabung di koperasi dan lembaga keuangan nelayan atau LKN. Diskan Batam berharap nelayan lokal bisa semakin sejahtera dan mandiri serta mampu meningkatkan hasil tangkapan mereka dengan memaksimalkan sarana yang ada. Ya, apa kabar warga Rempang di sana? Kita juga akan update ini, Tommy. Keluarga Hijrah, kita ke Rempang sesaat. Meskipun hujan mendera di Kepulauan Riau, ini menyiapkan pemberdayaan untuk masyarakat Rempang yang terdampak pembangunan Rempang Eco City. Sekda Kota Batam Jeffrydin Hamid disebutkan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang dari pendekatan kultural, dimulai dari sektor pertanian, perikanan, serta pengembangan UMKM. Disampaikan peningkatan kemampuan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama agar sumber daya manusia di kawasan Rempang khusus pemuda lokal bisa terserap pada sektor-sektor yang bertumbuh di kawasan Rempang. Dan keluarga Hijrah dijelaskan Jeffrydin pemantapan tindak lanjut pasal 9C dan 9D Amandemen Perjanjian Kerjasama PKS nomor 30 tahun 2024 terkait pemberdayaan masyarakat Rempang Eco City di Tanjung Banun. Tersebut itu dimatangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah
di bidang pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa OPD yang terlibat dalam program tersebut adalah Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta Bapelitbangda, dan setiap OPD memiliki peran masing-masing. Dan Jeffrey Dean juga mengungkapkan program pemberdayaan direncanakan mencakup pelatihan budidaya pertanian, perikanan, serta pemberian alat tangkap bagi nelayan. Dinas Ketahanan Pangan misalnya akan memberikan pelatihan terkait bibit dan pupuk organik. Dinas Perikanan dan akan menyediakan 30 unit mesin perahu berkapasitas 15 PK serta alat tangkap seperti bubuk kawat untuk masyarakat yang bersedia pindah ke Tanjung Banun. Keluarga hijrah berbagai program pemberdayaan ini Pemkab Batam berharap dapat hadir di tengah masyarakat dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Baik, keluarga hijrah, Dinas Kesehatan Dinkes Batam mengintensifkan screening ini sebagai upaya penanganan tuberkulosis TB untuk mewujudkan target nasional eliminasi TB 2030. Demikian Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Batam Meldasari saat dihubungi kemarin. Menurutnya TB dan Human Immunodeficiency Virus HIV merupakan dua penyakit yang saling berkaitan di mana penderita HIV memiliki sistem imun yang lebih lemah menjadi lebih rentan terhadap infeksi TB sehingga cek TB dan HIV harus dilakukan secara rutin dan bersamaan. Nah, untuk mendiagnosis TB, Dinkes Batam menggunakan alat tes cepat molekuler yang tersedia di 11 lokasi, ini termasuk 4 puskesmas, rumah sakit, dan balai tenaga kesehatan lingkungan. Jika hasil pemeriksaan TCM menunjukkan positif TB, pasien harus menjalani pengobatan rutin selama 6 bulan. Selain itu, populasi rentan seperti pengidap HIV dan warga binaan juga menjadi sasaran utama dalam program screening TB. Dengan upaya yang terus ditingkatkan, Dinkes Batam optimis eliminasi TB 2030 dapat tercapai didukung oleh program screening yang masif dan pengobatan yang tepat. Baik, keluarga hijrah, kami akan update soal kesehatan dan pendidikan masih di Serantau Today Pantau Kabar Serantau. Satu di antaranya tren penderita penyakit jantung di usia muda kian semakin meningkat di Batam. Apa penyebabnya, keluarga hijrah? Anda yang saat ini berkendara atau memiliki info, silakan saja update di 0811 775-1023 dan ada juga pantau kami di live TikTok hari ini dan simak selengkapnya hanya di Serantau Today Pantau Kabar Serantau. Kami sesaat lagi segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih menyimak kami di Serantau Today Pantau Kabar Serantau. Baik, keluarga hijrah, kita lanjutkan informasi lainnya. Ini geliat industri galangan kapal di Batam berjalan dengan baik sepanjang 2024. Pesanan kapal terus berdatangan, bahkan produksi kapal negara juga berjalan dengan sukses selama ini. Belum lama ini, PT Palindo Marine yang berlokasi di Selekop Sagulung sukses dengan pembangunan kapal negara canggih untuk pemetaan, deteksi, dan survei bawah laut milik Kementerian Pertahanan RI. Pembangunan jenis kapal bantu hidrooceanografi BHO Ocean Going dengan panjang 105 meter, bagian dari transfer of teknologi bekerjasama dengan Abeking and Rasmussen, ini perusahaan galangan kapal Jerman. Pembangunan rangka badan instalasi mesin kapal dilakukan oleh PT Palindo Marina dan itu sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya kapal ini akan diantar ke Jerman untuk menjalani instalasi peralatan survei, deteksi, dan juga pemetaan. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan RI Marsikal Madya TNI Yusuf Jauhari dalam arahannya sebagai mutu dan kualitas produksi galangan kapal dalam negeri khususnya industri galangan kapal Batam sudahlah bagus. Dia pun berbangga hati karena kemajuan dari industri galangan kapal lokal. Baik, dari galangan kapal kita update soal kesehatan ini Tommy, dan Anda saat ini tengah terbaring sakit ya, safakumullahu fik ya, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan kembali pulih, terutama Anda yang menderita gangguan atau gejala jantung. Nah, ini tren penderita penyakit jantung di usia muda semakin meningkat di Batam. Keluarga hijrah, penyakit jantung koroner PKJ kini semakin banyak ditemukan di usia muda. Hal ini disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Perki Cabang Batam, Dr. Priyandini Wulandari SPJP FIEHHA. Menurutnya tren ini sangat mengkhawatirkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan usia lanjut. Penyakit jantung banyak jenisnya, bukan hanya penyakit jantung koroner yang sering kita dengar, ada juga penyakit jantung katup.
aritmia atau gangguan irama jantung. Nah, penyakit jantung bawaan hingga penyakit jantung akibat hipertensi. Ini yang dituturkan Dr. Priyandini. Keluarga Hijrah namun begitu, ia menegaskan bahwa jantung koroner tetap menjadi penyebab utama kematian terkait jantung. Orang banyak menyebutkan ada silent killer, nah terutama pada usia 45 tahun ke atas. Yang mengejutkan sekarang, tren penyakit ini semakin bergeser ke usia yang lebih muda, bahkan usia di bawah 20 tahunan. Keluarga Hijrah menurut Dr. Priyandini, gaya hidup dan pola makan tidak sehat menjadi faktor utama di balik peningkatan kasus pada usia muda tersebut. Banyak anak muda sekarang yang sudah mengkonsumsi makanan tidak sehat sejak kecil, seperti makanan tinggi gula, lemak, dan bahan pengawet. Ini memicu penumpukan plak di pembuluh darah itu sejak dini dan kemudian menyebabkan penyumbatan pada arteri koroner. Selain itu, faktor lain seperti merokok, stres, polusi udara, darah tinggi, dan diabetes turut mempengaruhi kondisi ini. Dan faktor genetik juga bisa menjadi penyebab, terutama jika ada anggota keluarga kandung yang pernah terkena penyakit jantung koroner. Dr. Priyandini juga mengungkapkan bahwa Batam telah memiliki fasilitas medis yang memadai untuk menangani berbagai penyakit jantung. Di Batam, keluarga Hijrah pemasangan ring jantung seperti bypass, ablasi, dan aritmia, penanganan penyakit jantung bawaan serta pemasangan alat pacu jantung sudah bisa dilakukan rumah sakit seperti Rumah Sakit Badan Pengusahaan BP Batam, Rumah Sakit Awal Bros, dan Rumah Sakit Embung Fatima Batam. Ini sudah memiliki layanan tersebut. Keluarga Hijrah untuk operasi bypass, fasilitas saat ini baru tersedia di Rumah Sakit BP Batam dan Rumah Sakit Awal Bros. Meskipun kemajuan dalam penanganan penyakit jantung sudah signifikan, Dr. Priyandini menekankan pentingnya pencegahan. Kita jangan hanya fokus pada bagaimana mengobati, tetapi paling penting adalah mencegahnya. Nah, keluarga Hijrah, pola hidup Anda yang sehat harus diterapkan seperti mengurangi konsumsi garam, rajin berolahraga, dan menjaga pola makan. Dengan demikian kita bisa menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Angka penderita penyakit jantung di Batam memang terus meningkat, terutama pada kalangan anak muda. Peningkatan tekanan darah tinggi akibat obesitas menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tren saat ini. Dibandingkan tahun lalu, keluarga Hijrah, jumlah penderita penyakit jantung muda semakin banyak. Ini menjadi alarm penting bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan jantung. Sebelumnya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Batam hingga Juli 2024 tercatat sedikitnya ada 138 kasus penyakit jantung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 89 pasien dinyatakan meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Batam, Didi Kursmajadi, mengatakan bahwa penyakit jantung menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan angka ini sangat mengkhawatirkan. Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di Batam, dan saat ini berupaya keras untuk menekan angka ini melalui berbagai program. Didi menambahkan gaya hidup yang kurang sehat seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi makanan lemak, kurangnya aktivitas fisik, dan stres menjadi faktor utama penyebab meningkatnya kasus penyakit jantung. Dan gaya hidup masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kesehatan memicu peningkatan kasus penyakit ini, dan dihimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap pola makan dan aktivitas fisik. Baik, keluarga Hijrah, PT Pertamina Patraniaga, Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Persero, ini melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi di Kepulauan Riau pada 1 Oktober kemarin. Penyesuaian membawa kabar baik bagi masyarakat Kepri dengan adanya penurunan harga pada beberapa produk unggulan BBM Pertamina. Langkah ini juga merupakan salah satu upaya Pertamina dalam mendukung kestabilan ekonomi daerah di tengah tantangan global yang mempengaruhi harga energi. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Happy Wulansari, mengatakan evaluasi harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala mengikuti harga rata-rata publikasi minyak internasional seperti Mint of Platts Singapore atau Argus. Evaluasi tersebut juga didapatkan dari hasil pertimbangan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sebagaimana diketahui, evaluasi penyesuaian harga BBM non-subsidi rutin dilakukan. Adapun harga terbaru yang berlaku di wilayah Kepulauan Riau mencakup Pertamax Turbo RON 98 turun menjadi Rp13.850 per liter.
Pertamax 92 menjadi Rp12.650 per liter, Dexlite CN51 turun menjadi Rp13.250 per liter, dan juga Pertamax Dex CN53 menjadi Rp13.750 per liter. Sementara untuk harga BBM subsidi Pertamina seperti Pertalite tidak berubah Rp10.000 per liter dan solar subsidi tetap Rp6.800 per liter. Ya, kita kembali ke soal pendidikan ini, Tommy. Ada anak bangsa yang terus menuai prestasi dan menorehkan ini ya tinta emas kalau bila dicakap macam itu. Dari tong sampah pintar ini, Tom. Ini mahasiswa UIN Sumut ini meraih prestasi nasional. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UIN Sumut ini kembali torehkan prestasi nasional adalah Dimas Kurniawan, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumut mendapatkan beasiswa produk inovatif TFI KSE 2024 yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Silemba 4I KSE program Indidinal oleh Give to Asia. Nah, alhamdulillah dari tong sampah pintar saya dapat mengharumkan nama baik UIN Sumatera Utara di kancah nasional. Semoga menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya. Nah, keluarga Hijrah, tong sampah pintar ini mampu membedakan tempat pembuangan antara sampah organik dan non-organik nih tanpa adanya sentuhan manusia. Ini luar biasa sekali dah. Dimas Kurniawan ini menjelaskan bahwa tong sampah pintar bekerja dengan sensor yang secara langsung menginstruksikan setelah mendeteksi jenis sampah organik atau non-organik yang akan dibuang pada tempat sampah. Nah, cuplikan produk ini disimak di link ini ya. Nah, kami berikan nanti linknya. Halo teman-teman, kenalin aku Dimas Kurniawan, aku dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Ilmu Komputer, UIN Sumatera Utara Medan, Stambuk 2021. Saat ini aku berada di Jakarta dalam rangka melaksanakan kegiatan magang nasional bersama teman-teman dari KSMU Jakarta, Universitas Tandulato, Universitas Nusa Cendana, dan juga Universitas 11 Maret. Nah, jadi dalam magang kami ini yang kami laksanakan di Jakarta, kami membuat satu unit tong sampah otomatis yang dimana bisa memilah sampah organik dan anorganik. Nah, untuk alatnya sendiri, kami menggunakan Arduino Uno dengan 2 sensor, infrared dan sensor capacity proximity untuk bisa menentukan 2 jenis sampah tersebut. Bagaimana cara kerjanya? Yuk, lihat. Oke, saat ini aku pegang 2 jenis sampah. Ya, yang di sini sebelah kiri aku sampah anorganik, sebelah kanan sampah organik. Jadi kita lihat cara kerja tong sampah ini bagaimana. Terbukti sampah organik terdeteksi ketika nilai-nilainya sudah tersebutkan di dalam sebuah codingan. Nah, selanjutnya sampah anorganik. Oke, itu tadi praktek dari magang kami yang kami laksanakan kurang lebih 1 bulan selama berada di Jakarta. Di sini itu dari aku, Setia, Ilkom, Jaya, Jaya, Jaya. Ada dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumut, ada Zulham didampingi Ketua Prodi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Ilka Zulfia. Ini menyampaikan kebanggaannya atas capaian dan raihan mahasiswanya yang mampu bersaing pada skala nasional pada program inovasi KSE tahun 2024. Nah, ini keluarga Hijrah sangat bangga dengan pencapaian Dimas, dukungan segenap pihak terutama Rektor UIN Sumut Nur Hayati yang mampu dan memiliki visi menyediakan UIN Sumut sebagai Smart Islamic University. Seluruh unsur pimpinan FST dan dekanat akan melakukan upaya terbaik memfasilitasi pengembangan skill mahasiswa seperti Dimas dan bidang rekayasa alat pintar atau intelligence system, terutama menghadapi perkembangan teknologi saat ini. Dan Zulham berharap produk tong sampah pintar ini dapat mendukung program Eco Green Campus di UIN Sumut, terkhusus di Fakultas Sains dan Teknologi UINSU Medan. Keluarga Hijrah 7 pangkalan gas subsidi 3 kg yang ada di Batam ini resmi diberhentikan oleh PT Pertamina Patraniaga Kepri akibat penyelewengan dalam distribusi. Meski demikian, Pertamina memastikan pasokan gas bagi masyarakat tetap terpenuhi. Demikian disampaikan oleh Sales Brand Manager PT Pertamina Patraniaga Kepri, Gilang Hasyam.
Adapun 7 pangkalan tersebut tersebar di Kecamatan Batu Haji, Batam Kota, dan kawasan Bengkong. Langkah tersebut diambil karena pangkalan tersebut melakukan penyelewengan. Mereka tidak menyalurkan langsung LPG 3 kg kepada masyarakat yang berhak, melainkan menjualnya ke pihak yang tidak sesuai ketentuan. Meski 7 pangkalan telah di PHU, Pertamina memastikan bahwa pasokan gas melon di Batam tetap tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kuota dari pangkalan yang ditutup akan disebar ke pangkalan lain di sekitarnya. Pertamina juga terus berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Batam untuk memastikan pengawasan distribusi LPG 3 kg berjalan dengan baik sehingga gas subsidi tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang berhak. Ya, kita kembali ke pendidikan. Tommy, 53 madrasah meraih penghargaan Adiwiyata dari Kementerian LHK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan Adiwiyata kepada 53 madrasah berbagai wilayah di Indonesia. 4 madrasah menerima penghargaan Adiwiyata nasional dan 12 madrasah lainnya dianugerahi penghargaan Adiwiyata mandiri. Penyediaan atau penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung Aula Manggala, Wanabakti, Jakarta. Dan penghargaan diserahkan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. Juga hadir staf ahli bidang regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nur Safila yang membacakan sambutan Mendikbudristek. Penghargaan Sekolah Adiwiyata diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif sekolah dan madrasah dalam mengimplementasikan program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Program ini bertujuan membentuk generasi muda yang sadar dan peduli terhadap pelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan sekolah yang berwawasan lingkungan. 512 sekolah dan madrasah menerima penghargaan Adiwiyata nasional, sementara 208 sekolah dan madrasah dianugerahi penghargaan Adiwiyata mandiri. Wakil Menteri LHK Alui Dohong menyatakan bahwa madrasah yang meraih penghargaan Adiwiyata berperan penting sebagai pionir dan pendukung upaya percepatan pencapaian 20.000 kampung iklim pada 2025. Selain itu, kontribusi madrasah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca juga diharapkan mampu membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 2030. Direktur KSKK Madrasah MSidik Sudianto menegaskan capaian 53 madrasah penerima penghargaan Adiwiyata. Menurutnya, penghargaan ini memotivasi madrasah untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. Dari 53 ini, Tom, yang mendominasi adalah dari Aceh, Padang Panjang, Siak, Tommy, dan Bandung, Bogor, Garut, Kendal, dan lain sebagainya. Dan sayang sekali, Tom, Batam dan Provinsi Kepulauan Riau belum termasuk, Tom. Insya Allah ya. Baik, keluarga Hijrah, ini masih seputar gas LPG 3 kg. Ini informasi untuk Anda keluarga Hijrah. Ini PT Pertamina Patraniaga Kepulauan Riau menghadirkan program trade-in tukar tabung 3 kg untuk pelaku usaha non-UMKM maupun seluruh konsumen yang tidak termasuk dalam komoditas usaha pengguna gas 3 kg. Sales Brand Manager PT Pertamina Patraniaga Kepri, Gilang Hisham di Batam, ini mengatakan Pertamina menawarkan program trade-in secara gratis, yaitu dengan menukarkan tabung LPG 3 kg menjadi tabung bright gas seberat 5 kg dan 12 kg. Ia menjelaskan 2 tabung LPG 3 kg ini ditukar dengan 1 tabung bright gas 5,5 kg. 4 tabung LPG 3 kg ditukar dengan bright gas 12 kg beserta isinya. Nah, keluarga Hijrah ia menyampaikan penukaran tersebut dapat dilakukan di kantor Pertamina Kepri di Batam. Adapun rentang waktu penukaran tabung gas 3 kg yang diberikan Pertamina untuk program trade-in tersebut hingga Desember 2024 dan untuk 100 konsumen pertama diberikan secara gratis untuk pengisian gas. Dan lebih lanjut, Gilang menyampaikan pihaknya terus melakukan sosialisasi edukasi terkait program tersebut yang diharapkan agar konsumen ataupun pelaku usaha yang tidak masuk dalam kategori UMKM dapat beralih dari menggunakan LPG 3 kg menjadi gas non-subsidi. Ya, apa kabar dengan anak-anak kita yang di jalan yang kadang masuk rumah singgah nih, Tom? Jangan heran ya, ternyata juga ada perhatian pemerintah. Dinas Pendidikan Kota Batam, Kepulauan Riau berupaya memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk anak-anak yang berada di rumah singgah. Dalam kerjasama yang terjalin di 3 lembaga rumah singgah serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,
Disdik Batam mampu mendampingi dan memfasilitasi anak yang tinggal di rumah singgah untuk dapat bersekolah di satuan pendidikan. Anak-anak yang tinggal di rumah singgah didampingi untuk masuk sekolah formal sesuai dengan lokasi rumah singgah mereka dan tidak ingin membiarkan anak untuk tidak sekolah dan memastikan prosesnya berjalan baik dan dalam segi administrasi dan penempatan, dituturkan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar SD di Kota Batam, Yusal. Kerjasama dilakukan secara rahasia demi melindungi privasi dan keamanan anak-anak tersebut. Keluarga Hijrah dikatakan sebagai wilayah transit Batam memiliki banyak anak usia sekolah yang mengikuti orang tua mereka yang berpindah-pindah tempat tinggal mereka berjalan atau kondisi ekonomi. Selain anak-anak di Batam, terdapat juga anak-anak dari kepulauan sekitar seperti Bintan yang dititipkan di Batam untuk ditinggal pergi bagi orang tuanya dan bahkan terlepas dan tidak bersekolah. Langkah ini merupakan terobosan besar dalam memastikan hak setiap anak Batam terpenuhi khususnya dalam akses pendidikan. Baik, keluarga Hijrah PT Pelni Cabang Batam, Kepulauan Riau menargetkan KM Kelut mulai beroperasi melayani penumpang di Pelabuhan Bintang 99 ini sebelum periode akhir tahun 2024. Kepala Pelni Cabang Batam Muhammad Iqbal di Batam mengatakan progres pemindahan operasional KM Kelut dari Pelabuhan Batu Ampar ke Bintang 99 sudah memasuki tahap akhir untuk selanjutnya segera dioperasikan. Dia menjelaskan KM Kelut milik Pelni sudah melayani penumpang rute Jakarta-Batam, Batam-Belawan, Belawan-Batam sejak kurun waktu 6 hingga 7 tahun di Pelabuhan Batu Ampar. Namun Pelabuhan Batu Ampar telah dikonsentrasikan sebagai pelabuhan barang oleh BP Batam, maka kapal penumpang dipindahkan ke Pelabuhan Bintang 99 yang juga masih berada di kawasan perairan Batu Ampar. BP Batam menurutnya telah menyediakan dermaga untuk kapal penumpang PT Pelni KM Kelut bersandar dilengkapi dengan fasilitas terminal penumpang di Pelabuhan Bintang 99. Fasilitas tersebut dinilai lengkap dibandingkan dengan pelabuhan sebelumnya, yakni ruang tunggu, ruang laktasi, musola, dan alur layanan penumpang sesuai permintaan Pelni. Menurutnya proses pemindahan KM Kelut ke Pelabuhan Bintang 99 memasuki tahap akhir, yang pengerukan kolam agar kapal bisa bersandar karena saat ini alur dan kedalaman kolam belum cukup untuk KM Kelut bersandar. Baik, Anda bisa pantau kami di TikTok hari ini ya. Don't forget subscribe dan follow ya Tom ya, Ya, akun benar. TikTok kita. Karena kita akan lanjutkan Anda yang bergerak di small medium enterprise UMKM ya. Kini terus dibidik dan dilirik ya. Kalau Anda punya inovasi, usaha Anda akan dihijabah ya. Istilahnya mungkin Anda dapat gayung bersambut. Ada 352 UMKM binaan tingkatkan daya saing produk melalui program Rumah BUMN dari Telkom. Sebagai upaya dalam mendukung kesadaran konsumen akan kesehatan masyarakat yang dikonsumsi, PT Telkom Indonesia TBK melalui Rumah BUMN Telkom menyelenggarakan program Nutrition Fact yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Rumah BUMN Telkom sejak Maret kemarin. Sepanjang 2024 ini diikuti sedikitnya ada 352 UMKM dengan lebih dari 680 produk yang berasal dari jenis makanan dan minuman yang berbeda-beda, mulai dari aneka keripik, sambal, kue kering sampai dengan kacang-kacangan. Dalam beberapa tahun terakhir keluarga Hijrah, kesadaran konsumen akan kesehatan termasuk pada makan dan minum semakin tinggi dan tren ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah kemudahan mengakses informasi melalui internet dan mengenal makanan bergizi seimbang, mengutip laporan dari International Food Information Council IFIC tahun 2023 dan menunjukkan bahwa 81% konsumen membaca label nutrisi sebelum membeli produk makanan. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang menyediakan label nutrition atau nutrition fact pada kemasan produknya tidak hanya memenuhi permintaan pasar akan juga tetapi pelaku UMKM juga memperkuat kepercayaan konsumen dari meningkatkan daya saing produk. Hal ini juga ditegaskan oleh peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM nomor 26 2021 mengenai pencantuman nutrition fact pada kemasan produk. Salah satu testimoni dari UMKM yang terbaru akan pembuatan pelabelan nutrition fact ini di kemasannya yaitu pemilik Padma Herbal Elidia Pande dari Rumah BUMN Telkom Kabupaten Tabanan Bali ini menyampaikan terima kasih Telkom atas kesempatan yang diberikan. Dan Anda yang saat ini bergerak
rajin-rajinlah dan teruslah berinovasi, semoga dapat sentuhan. Senior GM Social Responsibility Center Telkom Hari Susanto menyatakan Telkom Indonesia mendorong peningkatan kelas teman-teman UMKM binaan dari berbagai aspek. Satu di antaranya adalah pengadaan program Nutrition Fact yang diharapkan mampu membantu UMKM untuk memperoleh kepercayaan diri customer. Kalau kita lihat ini Tommy, packagingnya menarik Tommy, dan orang layak untuk mengkonsumsi jadinya begitu. Baik keluarga Hijrah, itu tadi beberapa informasi yang kita kemas di informasi koran dan juga internet. Kita ke kawasan Engku Putri di kabar Engku Putri. Keluarga Hijrah, untuk mengetahui informasi seputar Pemko Batam dan agenda pemerintahan Kota Batam, dengarkan kabar Engku Putri. Kabar Engku Putri yang dipersembahkan oleh Humas Kominfo Pemko Batam hanya di 102,3 FM Hijrah Radio, inspirasi keluarga Anda. Kabar Engku Putri. Ya, dari Media Center Pemerintah Kota Batam, ini Pemerintah Kota Batam mengadakan rapat untuk mempersiapkan penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan Pemko Batam. Rapat ini dipimpin Sekda Batam Jeffrydin MPD yang menekankan pentingnya pelaksanaan seleksi yang transparan dan sesuai aturan. Dalam rapat, Jeffrydin menjelaskan bahwa seleksi calon P3K akan menggunakan mekanisme peringkat terbaik dengan mempertimbangkan pengalaman kerja minimal 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama, serta minimal 3 tahun untuk jenjang ahli muda. Pengecualian berlaku bagi jabatan fungsionaris dosen, pengawas sekolah, dan kesehatan. Proses seleksi akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dikhususkan bagi pelamar prioritas seperti guru dan ex-tenaga honorer kategori 2 dengan jadwal pendaftaran 1 hingga 20 Oktober 2024. Tahap kedua akan dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah dan lulusan pendidikan profesi guru PPG untuk formasi guru. Baik keluarga Hijrah, Sekretaris Daerah Sekda Batam ini memimpin rapat pembahasan tindak lanjut pasal 9C dan 9D Amandemen Perjanjian Kerjasama nomor 30 tahun 2024 terkait pemberdayaan masyarakat Rempang Eco City di Tanjung Banon di kantor Wali Kota Batam. Jeffrydin menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang dari pendekatan kultural akan dimulai dari sektor pertanian, perikanan, serta pengembangan UMKM. Ia menambahkan bahwa peningkatan kemampuan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama agar sumber daya manusia di kawasan Rempang, khususnya pemuda lokal, bisa terserap pada sektor yang bertumbuh di Rempang. Baik keluarga Hijrah, itu tadi beberapa informasi yang kita ambil dari informasi Media Center Pemerintah Kota Batam di kabar Engku Putri. Keluarga Hijrah, baru saja Anda dengarkan kabar Engku Putri yang dipersembahkan oleh Humas Kominfo Pemko Batam. Kabar Engku Putri, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Call Center Pemerintah Kota Batam, hubungi kami 112, siap sedia menanggapi aduan masyarakat Kota Batam selama 24 jam. Ya, dari kawasan Engku Putri kita coba akses informasi nilai kurs untuk hari ini. Info kurs. Kita awali dolar Australia, kurs jual Rp10.673 dan beli Rp10.509. Untuk euro, kurs jual Rp17.072 dan beli Rp16.896. Untuk 100 yen Jepang, kurs jual Rp10.563 dan beli Rp10.457. Untuk ringgit Malaysia, kurs jual Rp3.677 dan beli Rp3.636. Untuk dolar Singapura, kurs jual Rp11.947 dan beli Rp11.827. Untuk US dollar, kurs jual Rp15.470 dan beli Rp15.317. Itu tadi informasi kurs untuk hari ini dan bagaimana kondisi cuaca untuk Kepulauan Riau. Saatnya perakiraan cuaca untuk hari ini. Keluarga Hijrah, saatnya perakiraan cuaca wilayah Kepulauan Riau bersama BMKG Hang Nadim Batam.
Ya, dan keluarga hijrah yang sudah dikirimkan juga dari teman-teman saat ini juga memantau belahan daerah, terutama di Singapura sudah mulai sedikit agak cerah. Tadi pagi sempat diguyur hujan, sama halnya dengan Batam, sebagian sudah mulai cerah dan yang pasti tetap berhati-hati dan waspada. Nah, kenapa? Kadang kita coba update dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi kelas 1 Hang Nadiem Batam mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada potensi hujan disertai kilat dan angin kencang di wilayah Kepulauan Riau masih akan terus terjadi karena sebagian daerah akan terus diguyur hujan dan disebutkan konvergensi massa udara di sekitar wilayah Kepulauan Riau terus mendukung terjadinya pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum kondisi cuaca hari ini keluarga hijrah, jadi kalau Anda ingin beraktivitas di hari ini diperkirakan berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi, siang, hari hampir di seluruh wilayah Kepulauan Riau hari ini. Kita update satu persatu. Berangkat dari Batam, pada pagi ini diperkirakan hujan, bahkan disertai dengan kilat, siangnya hujan ringan, malam dan dini hari juga gerimis dan bahkan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan arah angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam. Selanjutnya bergeser ke Tanjung Pinang, ibu kota provinsi. Pagi masih diperkirakan akan terus hujan disertai kilat hingga siang hari nanti dan bahkan malam sedikit berawan dan berkabut. Suhu udara mempengaruhi sekitar 25 hingga 31 derajat Celcius dan arah angin datang dari barat daya dengan kecepatan 1 hingga 16 km per jam. Kabupaten Bintan pagi ini diperkirakan hujan disertai kilat dan siang hari juga hujan ringan, malam cerah berawan namun dini hari berawan dan hujan gerimis. Suhu udara berkisar 31 derajat Celcius dengan arah angin datang dari barat daya berkecepatan 1 hingga 14 km per jam. Kita terbang ke Karimun, paginya juga diguyur hujan, bahkan disertai dengan kilat dan siang berawan, malam kembali disertai hujan dan bahkan disertai juga dengan kilat dan hujan ringan. Nah, suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan arah angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 9 km per jam. Lingga pagi juga dan siang hujan ringan, malamnya berawan dan dini hari diprediksi hujan disertai kilat. Lalu suhu udara di 31 derajat Celcius, arah angin dari barat daya dengan kecepatan 12 km per jam. Di Anambas siang harinya hujan ringan, malam pun seperti itu namun juga sedikit berawan, suhu udara 31 derajat Celcius, angin bertiup dari barat dengan kecepatan 13 km per jam. Nah, kita ingatkan kembali untuk ketinggian gelombang di Kota Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Lingga, Natuna serta Anambas masih kategori sedang dan bahkan nyaman lah. Tetapi untuk itu tetap waspada, unpredictable. Kadang sewaktu-waktu juga ada angin bertiup makin kencang, yakni berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan di Karimun kategori tenang 0,5 meter. Untuk itu Anda gunakan life jacket ya. Kalau Anda ingin melaut pakai life jacket, pelampung begitu, dan yang pasti Anda roda 2, pastikan mantel Anda untuk beraktivitas sehingga tidak terganggu walaupun turun hujan, karena turun hujan itu adalah berkah. Masya Allah. Baik, itu dia tadi kita update dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bandara Internasional Hang Nadiem Batam untuk Jumat hari ini. Di perakiraan cuaca bersama BMKG Hang Nadiem Batam. Baik keluarga hijrah, itu tadi informasi perakiraan cuaca dari BMKG Hang Nadiem Batam yang menutup kebersamaan kami di program Serantau Today. Pantau kabar Serantau untuk hari ini, hari Jumat di 4 Oktober 2024. Baik, jangan kemana-mana, pastikan radio Anda di 102,3 FM Hijrah Radio, tune in Radio Garden untuk Anda yang mendengarkan kami lewat streaming, dan dukung terus untuk Hijrah Radio. Silakan saja Anda bisa pergunakan BSI Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 1023 102311, BSI 1023 102327 dan BSI 1023 102346 atas nama Yayasan Hijrah Batam Madani. So, thank you so much. So, I really appreciate because of you dan teman-teman yang ada di Singapura yang sudah menikmati TikTok kita dan juga sudah mendengar dan memberi kabar. Ada Miss Sally di sana ya, Tommy, kita sapa. Terus ada katanya di sini ada Hulfam ya. Ini Tommy dan Bang Muslim semangat, Masya Allah. Kita pagi-pagi harus semangat ya. Oke, dan juga ada Alayus
Yusesa ini. Siapa ini? Ya, banyak lagi teman-teman. Tetap juga ya karena kita juga akan update kita terjangkaukah atau Anda concern di 102.3 FM kami tes ombak ya Tom ya. Iya benar. Tapi jangan lupa untuk subscribe layar ya. Tap-tap layar juga. Tap-tap layar dan yang pasti ini bukan tes ombak ya, tapi ini ya apa istilahnya gitu tuh. Benar. Lebih dekat. Nah, pendengar dengan penyiar begitu ya Tom ya. Masya Allah. Dan satu lagi ya, kalau Anda ingin beriklan ya, kembali kami tekankan Anda, tadi ada juga yang nanya-nanya, iklan begitu murah di Hijrah Radio, tapi bukan murahan. Oke, dan yang pastinya Tom ya, kita nanti kita package ya, kita ramu iklan Anda, kita kemas, aduh gimana produksinya, jangan khawatir, kami ramu nanti seapik mungkin dan kami suguhkan ke ruang udara Anda. Dan yang pasti Anda hubungi di 0813-728-03778. Akhirul kalam, saya Usman Pradila. Ya, saya Tommy Himawan dan juga operator kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat dan sampai jumpa. 102.3 FM Hijrah Radio, your family inspiration channel.